Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukrulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man ittaba'a hudah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم بارك لنا في علمنا وبارك لنا في نيتنا وبارك لنا في عملنا وبارك لنا في مجلسنا وبارك لنا في وقتنا وبارك لنا في حينا وبلدنا بركة مع بركة. اللهم اهدنا ووفقنا لما تحبه وترضاه اللهم آمين. Amma ba'd. Bapak Ibu, ayah bunda kaum muslimin dan muslimat, para hamba Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita dipertemukan Allah di petang Kamis ini dalam satu niat untuk mempelajari keagungan diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita bersyukur kepada Allah diberikan kesempatan seperti ini di dalam hidup kita. Mudah-mudahan ini adalah bagian dari tanda-tanda kebaikan yang Allah biarkan tumbuh di dalam jiwa kita. Dan mudah-mudahan ini juga adalah satu tanda dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Dia memudahkan jalan kita untuk berbagai macam kebaikan dan memudahkan jalan kita untuk mendapatkan nikmat pertemuan dengannya nanti di surga Allah. Dan tidak lupa kita berselawat pula untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana memang majelis ini kita sengaja diadakan memang untuk mempelajari kepribadian beliau. Semoga dengan adanya majelis ini tumbuh di dalam diri kita rasa cinta kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan memudahkan kita untuk mengikuti sunnah-sunnah beliau dan yang akan memudahkan kita untuk mendapatkan syafaat dari beliau. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bapak Ibu ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di petang hari ini kita akan masuk pembahasan bab yang baru, yaitu bab yang ke-44 ya. Babu ma jaa fi qiraati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang berisi riwayat-riwayat tentang bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya adalah cara beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam membaca Al-Qur'an ya. Terutamanya bacaan beliau di dalam salat. Ini bab ini setelah kita mempelajari beberapa bab sebelumnya berkenaan dengan ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini memang ada semacam keterkaitan di situ, apalagi di hadis yang terakhir, riwayat yang terakhir kita pelajari itu memang berkenaan dengan sholat malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mohon pada Allah taufik, ridha serta hidayahnya di petang ini. Semoga apa yang kita pelajari ini menjadi
satu pemahaman yang membentuk kebaikan di dalam diri kita, memperbaiki amal ibadah kita dan keseharian kita. Fanaqul bismillahirrahmanirrahim. Faqala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fi dharain. Kita mulai dari riwayat 314 di sini. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id, haddatsana Al-Laits an ibni Abi Mulaikah an Ya'la bin Mamlak annahu sa'ala Umma Salamata an qiraati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa idza hiya tan'atu qira'atan mufassaratan harfan harfan. Dari Qutaibah bin Sa'id, dari Al-Laits, dari Ibnu Abi Mulaikah, dari Ya'la bin Mamlak, bahwasanya Ya'la bin Mamlak bertanya kepada istri Nabi, ibunda kita semua, Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, tentang qiraat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam salat, bacaan ayatnya, bacaan Al-Qur'annya. Fa idza, maka ketika itu juga ya, beliau Ummu Salamah maksudnya menjelaskan sifat bacaan Nabi itu adalah qiraatan mufassaratan, bacaan yang mufassarah, yang jelas ya, yang jelas. Bagaimana jelasnya? Harfan harfan, satu huruf satu huruf ya. Artinya dia tiap-tiap hurufnya itu jelas ya, hak masing-masing huruf itu ya. Jadi kadang-kadang kan kita ini ada yang membaca itu seperti bertaut saja semua huruf itu ya. Kadang-kadang kita membaca Al-Quran, membaca ayat di dalam salat itu apa, kalau bahasa orang awak itu ada agak padih bahasa itu, kemudian orang kumuh-kumuh ya. Tidak jelas mana hurufnya, vokalnya, konsonannya, tidak jelas ya. Maka Rasulullah SAW tidak begitu. Beliau kalau membaca ayat itu setiap hurufnya itu jelas, jelas hak setiap huruf itu. Itu kan kita pelajari nanti di apa? Di ilmu tajwid ya, ilmu tajwid. Ya. Sehingga Rasulullah SAW itu berarti telah berlaku adil terhadap seluruh huruf dari Al-Quran itu, karena memberikan haknya. Ya, di sini dibahasakan oleh Sayyidah Ummu Salamah dengan istilah qiraatan mufassaratan, bacaan yang ditafsirkan, maksudnya dijelaskan, diperjelas huruf per hurufnya, huruf per hurufnya. Dan memang Rasulullah SAW kan adalah seorang yang fasihul lisan ya, lisannya itu fasih, jelas lisannya itu, bahasanya, kalimatnya, ucapannya. Bahkan Umar bin Khattab mengatakan, kata Umar, tidak pernah beliau menemui ya, orang yang lebih fasih lisannya daripada Rasulullah SAW. Ya. Tapi itu untuk diketahui itu tanpa senam wajah ya. Kadang untuk kuliah apa ya kan senam wajah dulu ya. Nah, ya, A I U ada senamnya. Kalau apa penyanyi-penyanyi terkenal itu kan kalau mau manggung itu dia senam dulu kan. Wajahnya, lidahnya itu ada senam-senamnya itu. Biar vokalnya jelas kan. Enggak kumur-kumur aja. Ya. Nah, Rasulullah tidak. Memang aslinya begitu Rasulullah SAW. Ketika ditanggapi Umar seperti tadi, maka beliau
mengatakan, kenapa engkau heran? Bukankah aku di masa kecil berada di Bani Sa'ad, ya, di Bani Sa'ad. Jadi air susu dari Ibunda Halimah itu benar-benar menambah kefasihan dari lidah Rasulullah SAW, dan keseharian orang Bani Sa'ad yang kalau bahasa Arabnya itu totok bahasa Arabnya, ya. Totok itu bahasa asli, ya, asli Arabnya itu di kampung kan. Nah, itu membuat lisan beliau itu fasih. Nah, di sini Ummu Salamah radhiyallahu taala anha menjelaskan begitu. Ya. Jadi bacaan Nabi itu jelas, apa yang jelas diperjelas malah, ya, mufassarah, diperjelas, dijelaskan. Apanya yang dijelaskan? Tiap-tiap hurufnya. Tiap-tiap hurufnya. Nah, kalau tiap-tiap hurufnya jelas, maka lebih mudah untuk difahami, lebih mudah untuk diikuti, bahkan lebih nikmat untuk didengarkan. Kan begitu. Ya, dibanding yang tadi kumur-kumur, ya. Ya. Kalau kita mendengar imam itu membaca Al-Fatihah misalnya, mana kan lebih senang kita mendengarkan kalau bacaannya itu jelas, ya, setiap hak hurufnya itu dibanding yang ngomong ya itu. Nah, enggak tahu itu yang masalah lidah imamnya atau apa speakernya, ya, apa mikrofonnya. Gitu. Tapi bagi kita memang begitu. Kita pun berbicara dengan orang, ya. Kalau orang itu berbicara itu dengan jelas, setiap kalimatnya itu, tentu kita lebih menikmati obrolan itu, ya, dibanding yang sebaliknya, ya, yang tidak jelas itu. Nah, ini mempertegas, ya, apa yang kita pelajari sebelumnya tentang cara berbicara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan pernah kita belajar di awal, di bab keberapa itu, ya. Nah, ini. Di bab yang ke-34. Kalau ini kan 44, 10 bab sebelum ini, ya. Nah, itu kan ada kalimat Ibunda Aisyah, Rasulullah SAW itu tidak berbicara cepat-cepat seperti kalian ini. Jadi beliau berbicara itu dengan kalam yang bayyin faslin, yang jelas dan rinci. Ya, artinya apa? Tiap-tiap hurufnya itu jelas. Sehingga apa? Yahfazuhu man jalasa ilaihi. Mudah dihafal kalimatnya itu oleh orang yang duduk bersamanya. Nah, itu. Ternyata di dalam baca Al-Quran juga demikian. Bahkan lebih jelas. Di sini disebutkan mufassarah harfan-harfan. Dijelaskan huruf per hurufnya. Huruf per hurufnya. Nah, yang begini, ya, pelajaran bagi kita kalau kita mengajarkan anak-anak kita, atau mungkin, ya, sebelum anak-anak kita, mungkin diri kita sendiri, ya, ketika membaca ayat, membaca kalamullah itu, Al-Quran itu, baik di dalam sholat atau di luar sholat, dalam tilawah kita, hendaknya berusahalah kita untuk membaca itu dengan ilmu tajwidnya yang benar, dengan memberikan hak-hak setiap huruf itu dengan tepat, ya. Tentu tidak bisa kalau kita masih belajar, tentu tidak bisa kita membacanya itu dengan terburu-buru, ya, mesti membacanya dengan perlahan-lahan. Kalau kita masih belajar, tentu dia akan perlahan-lahan. Begitu pula anak-anak. Jadi dibiasakanlah dulu membaca Al-Quran itu dengan perlahan. Ya, nanti mana yang kurang bunyinya, kurang nempel di makhrajnya, ya, maka itu perlu diperbaiki. Nah, apalagi kita orang orang asing, ya, non Arab, ya, untuk beberapa huruf itu agak berat kadang lidah kita. Jangankan itu, antara alif, ya, bunyi alif atau bunyi hamzah dengan bunyi ain saja kita masih samar-samar, ya, agak kedengaran sama, gitu. Kita kadang-kadang pengennya itu cepat-cepat seperti bacaan Al-Qur'annya Imam Sudais misalnya, gitu, ya. Nah, spesial kencang tuh. Kalau Imam Sudais baca baca ayat itu kan agak cepat, ya. Nah, bagi kami
Itu nantilah kalau kita sudah selesai ya ilmu tajwidnya, bahwa bacaan yang pelannya sudah bagus, baru kita naikkan. Kalau ingin agak cepat sedikit ya boleh. Ya. Yang paling bagus itu tentunya dengan panduan seorang guru ya. Dan di sini kami juga sangat menganjurkan kepada Bapak Ibu yang Bunda sekalian, bagi yang masih merasa ya ada problem di dalam membaca Al-Quran, dalam ilmu tajwidnya itu hendaknya betul-betul mengambil ilmu itu kepada seorang guru. Nanti bertanya, apakah saya sudah boleh membaca agak cepat sedikit atau belum? Jadi pakai pakai rekomendasi guru kita. Ya, tidak berdasarkan pikiran kita saja. Ini kayaknya sudah bisa, ya. Seperti itu. Itu 314 tentang ditanya oleh siapa tadi? Seorang tabi'in bernama Ya'la bin Mamlak bertanya kepada Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Oh ya, di sini ada sedikit penjelasan dari Imam Bajuri tentang kalimat fa idza hiya tan'atu. Maka ketika itu juga, kalau tadi kami terjemahkan, ketika itu juga beliau Ummu Salamah menjelaskan sifat, ya. Menjelaskan sifat bacaan Nabi. Menjelaskan sifat bacaan Nabi itu ada dua kemungkinan, katanya. Kata Imam Bujuri, caranya. Bisa jadi caranya adalah beliau mengatakan bahwa bacaan Nabi itu dijelaskan huruf per hurufnya. Memang itu kalimat dari Ummu Salamah. Atau bisa juga dengan Ummu Salamah radhiyallahu taala anha membacakan cara Nabi membaca itu, lalu kemudian mengatakan di akhir, beginilah cara Nabi membaca. Ya, yaitu dijelaskan tiap-tiap hurufnya. Dan kata dan huruf di sini ya di dalam teksnya ini faidha hiya, faidha hiya. Ini di dalam bahasa Arab faidha hiya ini ya, itu idzanya itu kata para ahli bahasa itu adalah idza lil mufajaah. Idza yang menunjukkan makna mufajaah. Mufajaah itu apa? Tiba-tiba, terkejut. Ya. Jadi Ya'la bin Mamlak bertanya kepada Ummu Salamah, maka tiba-tiba langsung dia dijawab. Ya, jadi tidak ada jeda antara pertanyaan itu dengan jawaban, langsung dijawab, langsung dipraktekkan. Kalau tadi ada kemungkinannya dipraktekkan oleh Ummu Salamah. Langsung dipraktekkan bagaimana bacaan Rasulullah SAW itu. Itu bisa terjadi, kata Imam Bajuri, karena ya sepertinya Sayyidah Ummu Salamah ini sangat hafal, ya, sangat hafal bagaimana cara Nabi membaca itu. Ya, tahu betul bagaimana Nabi membaca itu, sehingga tanpa ragu beliau langsung menjawab, bahkan ada kemungkinan beliau langsung mempraktekkan bagaimana cara Nabi membaca yang huruf per huruf itu. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita bertemu di dalam Al-Quran atau di dalam di dalam hadis, dalam teks-teks Arab, faidha hiya, faidha huwa. Nah, itu biasanya maknanya adalah sesuatu yang langsung terjadi setelah peristiwa sebelum kata itu. Ya. Faidha hiya thu'banun mubin, atau apa? Ya. Maka jadilah tongkat itu tiba-tiba mengejutkan orang, dia menjadi ular, kan gitu ya. Nah, seperti itu. Baik, itu sedikit tambahan dari Imam Bajuri tentang penggunaan kalimat faidahiyatan atu di dalam riwayat tadi. 315. Haddatsana Muhammad bin Bashar, haddatsana Wahb bin Jarir ibni Hazim. Haddatsana Abi, yakni Jarir. An Qatadah qala. Dari Muhammad bin Bashar, dari Wahab bin Jarir bin Hazim. Dari ayahku katanya, yaitu Jarir bin Hazim. Dari Qatadah, ya, seorang ulama besar di kalangan tabi'in, Imam Qatadah. Beliau berkata, qultu li Anas bin Malik. Saya bertanya kepada sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Berarti Imam Qatadah ini muridnya Anas bin Malik. Imam Qatadah muridnya Anas bin Malik.
Apa pertanyaan Qatadah kepada Anas bin Malik? Kaifa kanat qira'atu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimanakah bacaannya Rasulullah SAW itu? Anas bin Malik menjawab maddan. Nah, singkat saja jawabannya, yaitu maddan. Ya, apa itu? Panjang. Mad artinya apa? Panjang kan? Apa maksudnya di sini? Kanat maddan ai mamdudah, artinya dipanjangkan. Au dzatu maddin. Ada matnya. Dalam bacaan Nabi itu ada matnya. Maksudnya apa ada matnya? Di bagian-bagian yang ada matnya ya dipanjangkan. Di bagian mat ya dipanjangkan. Bagian yang tidak mat ya tidak dipanjangkan. Jadi tidak sama dengan kita ngobrol sehari-hari ini. Ya, kalau kita berbicara di luar membaca Quran, kadang-kadang yang mat itu tidak sempurna pun kita sama-sama paham saja. Ya. Di dalam keseharian kita dalam berbahasa Arab pun begitu. Ya. Misalnya zahabna, kami pergi. Itu kan na-nya itu harusnya ada itu mat itu, ya. Panjang sedikit kan. Tapi kalau kita sehari-hari dengan kan zahabna. Tidak kita panjangkan pun karena kita sudah sama paham, tidak ada masalah seperti itu. Kurang-kurang mat itu kalau dalam obrolan sehari-hari tidak ada masalah. Justru kalau kita panjangkan di tempat mat, kita matkan dua, ya, satu harkat, dua harkat gitu ya. Nah, itu berapa harkat dia kita panjangkan sesuai dengan kaidah ilmu tajwidnya, nanti shadaqallahul azim orang nanti, ya. Sedangkan kita berbahasa fusha saja kepada orang Arab itu, bahasa standar itu kan, bahasa baku itu orang sudah wah ya sudah pakai shadaqallahul azim mendengar kita itu. Ya, kita sendiri pernah ya, pengalaman dengan orang Mesir begitu. Shadaqallahul azim katanya. Ya, anta min ahlil jannah katanya. Kamu ini penduduk surga ini katanya. Karena penduduk surga akan berbahasa Arab katanya. Kalau kami bahasa pasaran aja. Jadi kalau dalam sehari-hari justru agak aneh bagi orang kalau pakai sesuai standar ilmu tajwid itu, pakai matnya, ada hukum ikhfa-nya ya, isharnya segala macam. Tapi kalau dalam baca Quran mesti begitu kan. Wajib itu. Hukumnya membaca Al-Quran itu dengan di tempat, di posisi harusnya dipanjangkan ya dipanjangkan, pendek ya pendek. Ya. Untuk apa? Untuk bukan hanya menjaga lafaz, tapi lebih dari itu adalah menjaga makna. Ya. Nah, matnya ini imma mutawwalan au maksuran au mutawassatan. Ya, matnya itu bisa saja agak panjang sedikit atau agak pendek sedikit dari standar. Ya, ada matnya lah, ada bedanya antara yang mat dengan yang tidak. Ya. Jadi tidaklah kata Imam Bajuri, ini Imam Bajuri sekaligus mengkritisi orang-orang yang jadi imam di masa beliau ini. Walaisal murad al-mubalaghah fil maddi bi ghairi mujib. Bukanlah maksudnya ini bacaan Rasulullah itu mad dan dipanjangkan. Maksudnya bukanlah mad mubalaghah fil mad, berlebih-lebihan dalam panjangnya itu. Tanpa ada tuntutan untuk melebihkan panjangnya bacaan itu. Sebagaimana yang dikerjakan oleh ahli qiraat kita ya, di zaman kita ini kata Imam Bajuri ya, di masa beliau itu. Bahkan sampai-sampai kadang-kadang imam-imam sholat kita pun ada yang berlebihan di dalam memanjangkannya itu. Kalau di Mesir itu kalau kita setoran hafalan terlalu yang panjang itu berlebihan panjangnya, itu di stop sama guru kita. Kamu mau kemana ini? Panjang kali ya, jauh kali ini. Mau kemana? Tak perlu sepanjang itu. Kadang kan untuk tuntutan jamaah ini ya, supaya jamaahnya lebih syahdu ya mendengarnya. Nah, kadang yang ya kurang, yang panjang
Panjang-panjang satu alif itu bisa dibuatnya jadi 3 alif itu ya. Jadi kadang-kadang kita apa eh, memang perlu belajar ilmu ya supaya penempatan matnya itu sesuai dengan sesuai dengan haknya ya. Kalau berlebihan tidak bagus juga. Tidak bagus juga. Sehingga di sini bahkan didoakan, nah ini agak 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 buruk pula kalimatnya sebenarnya ini. Fala amaddallahu fi a'marihim. Karena terlalu berlebihan dalam membaca matnya itu, maka banyaklah para imam itu yang tidak Allah panjangkan umurnya. Wala fassaha fi ajalihim, dan tidak dilapangkan ajalnya. Kayaknya di masa Imam Bajuri itu ya, ini di abad berapa? Abad 12 ya. 12 Hijriah. Nah, ya, beliau kan itu di abad 12. Abad 12 13 Hijriah. Kita sudah abad 15 ya, berarti 2 abad yang lalu ya. Nah, itu orang lah mulai apa? Oh iya, lagu-laguan Quran kau mungkinlah sangat banyak ya tersebar di masyarakat. Jadi imam tuh yang bagus, yang indah suaranya, bukan yang pas bacaannya, tapi yang indah suaranya. Jadi kadang-kadang agak sama pula orang membaca menjadi imam dengan orang bersyair ya. Dan itu kritikan beliau terhadap ya, sambilkan beliau di sini tentang kritikan beliau tentang imam-imam yang ada di zaman beliau itu ya, terlalu berlebihan dalam memanjangkan sebagian imam-imam itu sehingga apa? Fala amaddallahu fi a'marihim. Tidak Allah panjangkan umurnya ya, dan tidak Allah lapangkan ajalnya. Ya begitulah ya. Saking kesalnya itu ya dengan perangai yang seperti itu ya. Kita hari ini bagaimana? Ada juga yang begitu. Ya. Kami kira kalau imamnya tidak ditunjuk khusus, nah itu bisa dan sering terjadi begitu. Ya. Kadang kalau pernah belajar ilmu tajwid itu kadang enggak ba'a rasanya itu kan. Nah, ya. Enggak khusyuk, hilang khusyuk adanya kan. Kami pernah, tapi ini kadang-kadang imam yang sudah ditunjuk tetap pun tuh harus kita apa namanya seleksi betul. Kami pernah sholat itu kayaknya imam tuh memang imam tetap itu. Ya. Itu beliau membaca tabat siyada abi lahabi wa tab, itu kan tasdid ya di akhir itu. Itu dia tasdid juga, cuman ada matnya. Watab. Kita tanya itu kenapa dipanjangkan? Ya mau itu dalam ilmunya saja. Ya. Mana dia ilmu? Ayolah kalau murid itu ilmuanku tuh balas ya. Akhirnya kami carilah bacaan tabat siada dalam 10 qiraat. Saya dengarkan buka YouTube itu kan. 10 bacaan tabat siada itu dalam 10 qiraat. Tidak ada satupun yang begitu. Terima lu dapat ilmu itu. Ada pula istilahnya sama dia itu kan. Masya Allah. Ya, diingat apa lo ya? Ada lo Jawa ya. Begitu ya. Berlebihan. Atau salah kaprah. Nah, mungkin ya entah kok takaluk sedang beraja dulu tak tahu ya. Salah yang layang kan agak panjang terdengar. Nah, itu. Jadi bacaan Rasul itu kata sahabat Anas di tempatnya ada panjang-panjangnya. Artinya tidak seperti kita ngobrol harian ini, tidak. Ya, di mana harus mat ya ada mat. Pendek ya pendek begitu. 316 kita lanjutkan. Haddatsana Ali bin Hujr, haddatsana Yahya bin Sa'id al-Umawi, ani bin Juraij, ani bin Abi Mulaikah, an Ummi Salamah qalat. Dari Ali bin Hujr, dari Yahya bin Sa'id al-Umawi, dari Ibnu Juraij, dari Ibnu Abi Mulaikah, dari Ummu Salamah. Beliau berkata, ya, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqatti'u qira'atahu. Rasulullah Nabi SAW itu memotong-motong bacaannya. Ya. Apa maksud memotong-motong bacaannya itu?
menjadikan bacaan ayat itu sepotong-sepotong, sepenggal-sepenggal berhenti di ujung-ujung ayat. Ya. Jadi di mana selesai ayatnya ya berhenti di situ. Tidak disambungkan ke ayat berikutnya. Kadang-kadang kan ada tuh yang mungkin kalau sudah ngerti ilmunya mungkin boleh ya. Kita dari ujung ayat yang pertama disambungkan ke ujung ayat pangkal ayat berikutnya. Ya. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta. Itu kan ada yang menyambungkan di situ. Ya secara ilmu kalau tepat ya tidak ada masalah kan. Tapi yang Rasulullah SAW ketika ihdinas siratal mustaqim ya berhenti ihdinas siratal mustaqim. Berhenti di ujung ayat itu. Ya, itu maksudnya yuqat ya. Artinya beliau memenggal-menggal, memotong-motong bacaannya itu. Yaqul, beliau membaca, ini dipraktekkan oleh Ummu Salamah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma yakif, lalu beliau berhenti. Ya. Tsumma yaqul, lalu beliau membaca lagi Ar-Rahmanir Rahim. Tsumma yakif, beliau berhenti. Di Ar-Rahmanir Rahim beliau berhenti, tidak disambung. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim ya gitu. Tidak disambung begitu tapi berhenti. Wa kana yaqra'u maliki yaumiddin dan beliau membaca maliki yaumiddin itu dengan maliki yaumiddin. Mat ada matnya, ada alifnya setelah mim. Ya, kan ada dua qiraat di situ. Maliki yaumiddin dan maliki yaumiddin seperti membaca malikin nas, ya. Mimnya tidak dibaca mat. Tapi ada satu qiraat yang mimnya dibaca mat. Nah, di sini di dalam teks kita ini itu dikatakan wa kana yaqra'u maliki yaumiddin. Imam Bajuri memperjelas ya. Memang Nabi membaca maliki yaumiddin itu dengan mim yang mamdudah. Mimnya memang dipanjangkan. Ya, karena di setiap naskah kitab Syama'il begitu tertulis Maliki Yaumiddin. Ya. Dan Nabi membaca Maliki Yaumiddin. Setiap naskah kitab Syama'il seperti itu. Hanya saja agak berbeda dengan riwayat yang ada tentang bacaan riwayat yang seperti ini juga, tapi ada di dalam Sunan Tirmizi. Kan Imam Tirmizi nih yang nyusun. Di dalam Imam Tirmizi, di dalam naskah kitab Syama'il, tidak satu pun naskah kitab Syama'il itu yang mim Maliki Yaumiddin itu pendek. Semuanya panjang. Tapi di dalam kitab Jami'us Sunan, kitab Sunan Tirmizi, itu justru naskahnya adalah pendek, Maliki Yaumiddin. Nah, itu aja sedikit bedanya. Tapi kalau kita berpatokan kepada naskah kitab Syama'il, maka dia Maliki Yaumiddin. Ya, Maliki Yaumiddin. Yang jelas dua qiraat itu dua-duanya ada. Ya. Kami menjelaskan bab qiraat ini bukan yang paling ngerti loh bab qiraat. Nah, ini karena ada keterangan ini. Ya, mungkin kita harus dalami juga ini kepada guru-guru kita yang memang ahli di qiraat itu, dibaca Quran. Tapi begitulah di dalam kitab Syama'il dijelaskan bahwa Nabi SAW membaca al-ayat itu setiap sampai di ujung ayat berhenti. Ya, tidak disambungkan ujung ayat ke pangkal ayat berikutnya. Seperti itu. Jadi baca Al-Fatihahnya satu-satu ayat begitu. Ya, kan? Bisa dipahami itu. Ya. Tapi bukan berarti salah orang yang menyambungkan kalau dia membacanya itu dengan ilmunya. Dengan ilmunya, ya. Jangan beko salah loh itu. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Nah, beko ihdinas siratal mustaqim itu kan harusnya mustaqimah. Lalu ketika dia menyambung ihdinas siratal mustaqimi. Nah, ya. Kalau salah begitu ya tentu menjadi fitnah dia. Ya, karena ini Al-Qur'an, apalagi dia adalah Al-Fatihah. Ya. Ya, seperti itu. Maka seperti Imam Baihaqi mengatakan yang afdal ya seperti ini. Yang afdal membaca ayat ya seperti itu. Ya. Satu ayat berhenti. Di ujung-ujung ayat berhenti. Tidak disambungkan. Walaupun kita bisa menyambungkannya. Kalau
kita punya mushaf cetakan Mesir. Ya, kami punya mushaf cetakan Mesir itu yang ditasih oleh Lajnah Pentasih Al-Azhar itu yang kita belajar malam dengan para ayah kitab Rujulah itu tentang Rujulah itu Ma'alim Rujulah kan Syekh Abdul Karim Saleh. Nah, itu kan beliau ketua pentasih. Kalau naskah naskah Mesir, Syam ya, itu ada di beberapa ujung ayat itu dikasih tanda. Di sini boleh sambung. Di sini boleh sambung. Itu ada tandanya. Ada tandanya itu. Bahwa dari ujung ayat ini ke pangkal ayat ini boleh disambung. Bagus disambung. Ya. Karena ada beberapa kata itu kalau tidak disambungkan kurang masuk maknanya. Justru lebih bagus maknanya kalau dia disambungkan. Seperti kemarin itu kita belajar yang surat apa? Surat An-Nur kan? Nah, yang akhirnya padanya itu kan kata rijalun. Ya. Nah, itu kata sebagian ulama hendaknya itu kan di pangkal ayat, hendaknya disambung dengan bacaan dari ayat sebelumnya disambung dengan rijalul la tulhihim ya. Tijaratun ya itu. Sambung hendaknya. Kenapa? Karena rijal itu dalam satu pandangan ulama itu adalah fa'ilnya, subjek dari fi'il yang berada di ayat sebelumnya gitu ya. Kata kerjanya itu predikatnya sudah ada di ayat sebelumnya, subjeknya ada di ayat sesudahnya, di pangkal ayat, maka sebaiknya disambungkan kata para. Nah, itu nanti ada kalau ke mushaf cetakan Mesir atau cetakan Damaskus ya, itu nanti ada tanda di ayat di ujung ayat yang ini itu boleh disambungkan. Artinya lebih bagus disambungkan. Tapi prinsipnya secara umum sebaiknya tiap-tiap ujung ayat berhenti sebagaimana yang dibuat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. 316. Ya. Haddatsana Qutaibah haddatsana Laitsu an Muawiyah ibni Salihin an Abdullah ibni Abi Qais. Qala dari Qutaibah, dari Al-Laits, dari Muawiyah bin Salih, dari Abdullah bin Abi Qais. Ya, beliau berkata, Sa'altu Aisyah radhiyallahu taala anha an qiraatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya bertanya kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, kata Abdullah bin Abi Qais, ya ingat nih nama orang ini, ya, tabi'in ini. Saya bertanya kepada Ibunda Aisyah tentang bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akana yusirru bil qiraati am yajhar? Apakah beliau membaca dengan sir atau membaca dengan jahar kalau sholat malam? Kalau Nabi sholat malam, Nabi itu membacanya sir atau jahar. Ingat sebelum ini kita ada membahas tentang sholat malam Nabi. Ada kaedahnya di kalangan para ulama itu mengatakan, ulama fikih terutama ya, sholat malam itu afdalnya sholat sunnah ini ya, sholat sunnah yang dilakukan di malam hari di luar rawatib. Di luar apa? Rawatib itu afdalnya adalah dijaharkan. Ya. Sedangkan sholat sunnah di siang hari di luar rawatib itu afdalnya disirkan. Itu ada di fikih begitu. Ya. Ada di fikih begitu. Ketika kita mempelajari tentang sunnah dalam sholat. Ya, nanti jahar apa sir kan gitu. Nanti akan ada pembahasan. Walaupun nanti kalau salah pun tidak ada masalah. Kalau terbalik pun tidak ada masalah. Tapi di dalam ilmu fikih kami belajar dulu bahwa untuk bacaan sholat sunnah di malam hari itu afdalnya adalah dijaharkan. Kalau siang hari disirkan. Ya. Di luar apa tadi? Rawatib. Ya. Nah di sini ditanya oleh Abdullah bin Abi Qais kepada Ibunda Aisyah, Nabi itu sholat malam, qiraat Nabi itu, ya, qiraat Nabi itu. Di sini memang bilail ya dalam keterangan Imam Bajuri. Di malam hari itu sir ataukah jahar? Qalat Ibunda Aisyah menjawab, kullu dzalika. Ya, semuanya ada. Semuanya ada. Artinya ada yang kadang Nabi sir, kadang qad kana yaf'alu
qad kana rubbana asarra wa rubbana jahara. Ya. Ya, memang beliau ada melakukan kedua-duanya itu. Bisa jadi kadang-kadang beliau sirkan, ya, kadang-kadang beliau jaharkan. Sir itu bagaimana? Sir itu tidak didengar oleh orang lain kan begitu, tidak kedengaran oleh orang lain. Kalau jahar kedengaran oleh orang lain. Tapi oleh Imam Nawawi di dalam penjelasan beliau ya di kitab Al-Adhkar kalau kami tidak salah. Itu Imam Nawawi mengatakan sir itu didengar oleh telinga sendiri. Ya. Jahar itu terdengar oleh telinga orang. Jadi sir itu bukan tidak ada yang terdengar sama sekali ya. Ya, makanya kita mendapati dulu waktu pertama kali kita belajar sholat. Kami dulu kalau pertama kali waktu kecil-kecil masih ingat tuh. Oh, kita sholat itu kenapa kita bacanya kita belum hafal kan bacaan kan? Kenapa? Karena kita lihat orang tua kita ya. Benar enggak? Hah? Kayaknya pengalaman kita sama semua ini. Gimana Pak? Padahal kita belum belajar bacaan ya. Tapi karena kita dengar ya kayak sok-sokan aja kan, sholat kan, sok-sok khusyuk gitu ya. Itu seperti orang dewasa sholat. Orang dewasa itu sholat kalau sir itu desis huruf sin, shin itu ya, beberapa huruf yang hamas itu memang terdengar ya, mendesis itu terdengar. Ya, gitu. Kita kadang anak-anak kan begitu. Anak-anak kita kan juga begitu. Kalau dia sholat, ya lah pandai sholat mau akbar. Ya, gitu. Karena dia melihat kita gitu. Ya. Memang begitulah harusnya. Artinya apa? Untuk diri sendiri terdengar dia. Sehingga oleh orang lain kurang jelas kedengaran. Bukan tidak terdengar, tapi kurang jelas kedengaran. Ya. Ini apa bacaan? Tapi bahwa orang membaca itu bisa diketahui. Ketika dia membaca sir itu, orang lain tahu bahwa ini orang sedang membaca. Karena ada desis suaranya seperti itu. Ya, tapi tidak terlalu jelas. Berbisik kan bahasa orang. Membaca itu babisya. Babisya itu naknya ndak kedengaran kan gitu. Nah, jadi berbisik. Di sir itu seperti itu ya yang pernah kami pelajari di fikih Syafi'i begitu. Ya, sir itu didengar oleh telinga sendiri. Paling jauh terdengar oleh orang sebelah, paling jauh. Tapi biasanya standarnya adalah didengar oleh diri sendiri. Ya, sedangkan jahar didengar oleh orang lain. Nah, makanya Bapak Ibu Ayah Bunda dirahmati Allah, ketika kita dapati saya sholat bersama Nabi dan Nabi membaca ini, membaca ini, membaca ini, membaca ini, berarti Nabi menjaharkan. Ya. Kita dapati riwayat begitu. Kata Ibnu Mas'ud, saya sholat di belakang Nabi, beliau masuk surat Al-Baqarah, lalu selesai Baqarah belum ruku. Berarti kan beliau mendengar itu. Kalau Ibnu Mas'ud mendengar, berarti Nabi menjaharkan, berarti ini sholat qiyamul lail. Nah, begitu. Ya. Tapi saya sholat di belakang Nabi, Nabi sholatnya sekian rakaat. Tidak ada keterangan tentang bacaannya apa segala macam. Bisa jadi itu sholat sunnah duha. Ya. Karena sholat di siang hari disirkan. Sahabat cuma tahu gerakan saja. Jumlah rakaatnya. Nah, jadi ilmu kita yang begini nih, kita pakai ketika kita membaca riwayat-riwayat Nabi. Oh, kalau begini riwayatnya, berarti ini sholatnya sholat malam. Gitu. Ya. Nah, berarti ya, Nabi menjaharkan. Ya. Tapi kata Ibu Aisyah tadi, Nabi sholat malamnya itu kadang-kadang disirkan, kadang-kadang dijaharkan. Ya. Fakultu, maka saya pun berkata, kata siapa? Abdullah bin Abi Qais yang bertanya ke Ibunda Aisyah. Alhamdulillahilladzi ja'ala fil amri sa'ah. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan di dalam segala urusan itu kelapangan. Alhamdulillah nih, ada kelapangan dalam urusannya. Ya. Artinya boleh sir, boleh jahar. Dan di sini kita bisa mengetahui kadar motivasi para tabi'in itu dalam belajar dengan sahabat. Ya. Sampai yang begitu ditanyai. Saya bertanya ya, bagaimana bacaan Nabi itu seperti apa? Itu kan apa namanya? Sangat tinggi berarti ya. Rasa ingin tahu generasi tabi'in itu tentang diri Rasulullah SAW. Sampai diperjelas, bukan hanya kalau tadi kan pertanyaannya bagaimanakah bacaan Nabi? Itu kan umum tuh. Ya. Kalau ini bagaimanakah bacaan Nabi? Apakah beliau sirkan atau beliau
jaharkan. Berarti itu lebih detail lagi ya pertanyaannya itu. Itu menunjukkan bahwa keinginan siapa? Abdullah bin Abi Qais untuk tahu bagaimana bacaan Nabi itu sangat tinggi. Nah, jarang-jarang kita bertemu hari ini orang belajar yang seperti itu. Jarang-jarang orang belajar tanyanya detail begitu. Ya. Nah, tapi kita pun rasanya harusnya begitu. Kalau kita bertemu dengan orang seperti Ibunda Aisyah, ya orang-orang yang bertemu langsung dengan Nabi, saksi sejarah, gitu ya. Bahkan mungkin pelaku sejarah dalam sejarah hidup Nabi itu, ya. Ya memang kita harus bertanya detail. Kita kalau bertemu dengan saksi sejarah satu kejadian itu memang harus tanya detail. Lalu bagaimana? Duduknya seperti apa? Posisinya bagaimana? Jadi kalau Bapak Ibu Ayah Bunda misalnya bertanya ke orang gaib, dan orang gaib kok pernah berada di surau. Ah, itu tolong detailkan pertanyaannya. Ada orang tuanya, kampungnya masih ada yang alumni surau ada nggak? Ba'a dulu orang berada di surau. Sembahyang di surau itu ba'a caronya, azannya mau apa? Ya. Iramanya seperti apa? Masih ingat enggak? Ya. Masih takana enggak? Azan orang dulu tuh mau apa? Azan orang kini kan enak gitu ya. Nah, kalau masuk surau tuh masuk tuh ba'a caronya, pintunya di mana? Nah, gitu. Begitu. Itu orang belajar begitu. Apalagi kita kalau kita bertemu dengan saksi sejarah, pelaku sejarah. Jangan pertanyaannya umum-umum saja atau kita diam aja tuh dengar ceritanya. Bertanyalah. Ya. Karena yang begini-begini ini mahal sekali. Mahal sekali. Ya. Kalau sudah tidak ada beliau ya sudah susah kita untuk menjangkau ilmu-ilmu seperti itu. Nah, begitulah generasi tabi'in belajar ya dengan generasi sahabat. Nah, ini kaidah. Alhamdulillahilladzi ja'ala fil amri sa'ah. Segala puji bagi Allah yang menjadikan di setiap urusan itu kelapangan. Lapang. Berarti prinsipnya syariat Allah ini dalam berbagai macam urusan itu adalah sa'ah, lapang, mudah. Innamad dinu yusrun, kata Rasulullah SAW. Agama ini mudah. Agama ini mudah. Jadi siapa yang ingin mempersulit orang dalam urusan agama ini, maka nanti ada hadis lain yang mengatakan, siapa yang ingin mempersulit dalam urusan agama ini, maka agama ini akan mengalahkannya. Maksudnya apa? Akan membalikkan situasinya menjadi lebih mudah lagi. Jadi kalau terlalu ketat kita dalam agama ini, ya, apalagi dalam perkara-perkara yang hukumnya sunnah, ya, bukan wajib, ya, bukan halal haram, tapi apa? Sunnah. Nah, kalau terlalu ketat di situ, akhirnya nanti mesti akan ketemu juga di dalam agama ini dalil-dalil, petunjuk-petunjuk, kelapangan-kelapangan di dalam yang susah. Ya, kita temukan begitu. Makanya nanti di dalam yang ketat-ketat itu kan dalam perkara sunnah. Nanti ada khilafiyah. Ya, ada khilafiyah. Ini hukumnya menurut sebagian ulama ini di dalam sunnah ini harus sebegini panjangnya. Bagi ulama lain tidak segitu saja. Ya. Jadi itulah ciri khas agama kita. Ya. Segala urusannya lapang, tapi jangan kita suka melapang-lapang ya urusan. Jangan mempermudah-mudah urusan. Yang sudah mudah jangan dipermudah-mudah lagi. Ya, lagi diskon, nah, jangan diminta diskon lagi. Ya. Nah, itu namanya tuh. Enggak tahu. Ah itu ya. 318. Haddatsana Mahmud bin Ghailan. Haddatsana Waqi'un. Haddatsana Mis'arun. An Abil Ala Al-Abdi. An Yahya bin Ja'data an Ummi Hani radhiyallahu taala anha qalat. Dari Mahmud bin Ghailan, dari Waqi', dari Mis'ar, dari Abil Ala Al-Abdi, dari Yahya bin Ja'dah, dari Ummu Hani sepupu Nabi ya. Lihat. Beliau berkata, "Kuntu asma'u qira'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam bil lail." Saya pernah mendengar bacaan salat Nabi di malam hari. Ya.
Di mana itu? Di sini dikatakan indal Ka'bah. Bacaan salat Nabi di malam hari di Ka'bah. Ya. Nanti ada riwayat lain yang memperjelas kasus apa namanya peristiwa ini. Itu dilakukan Nabi salatnya itu waktu itu di Ka'bah yang didengar oleh Ummu Hani ini. Wa ana ala arishi, ya. Dan waktu itu saya sedang di atas tempat tidur saya. Artinya apa maksudnya? Saya mendengar bacaan Nabi itu sementara saya berada di rumah, di tempat di kamar saya. Berarti bacaannya itu apa? Jahar apa sir? Jahar. Ya, berarti bacanya jahar. Ya. Jangan dibayangkan jauhnya Ka'bah sekarang dengan rumah orang di dekat Masjidil Haram ya. Jangan, ini posisi kan sudah berbeda ini ya, sudah berbeda. Ya. Posisi rumah-rumah dulu dengan Ka'bah itu tidak sejauh hari ini. Ya, apalagi Ummu Hani. Ya. Saya berada di kamar saya dan saya mendengar bacaan Nabi salat malam itu. Berarti ini mempertegas bahwa bacaan Nabi itu apa? Jahar. Ya. Nah, maka dari hadis ini kita dapatkan kesimpulan dari hadis yang ini, dari riwayat yang ini kata Imam Bajuri, kesunahan menjaharkan bacaan, ya, bahkan dalam sholat nafilah, sholat sunnah, lailan di malam hari. Ya. Akan tetapi yang afdal menurut mazhab Syafi'i, karena beliau bermazhab Syafi'i ya, Imam Bajuri, bagi seorang yang sholat malam itu hendaknya bacaannya jangan terlalu keras, tawassut, sedang saja. Ya bisa didengar ya didengar oleh orang dekat saja. Ya. Sampai lo orang sebelah rumah. Kalau itu kan sepertinya begitu. Kalau ini kan sepertinya yang di rumah sebelah mendengar nih bacaannya itu. Ya. Seperti bacaan apa menjadi imam sholat Isya ya. Karyan stay karena jamaah enggak banyak. Nah, itu. Tapi hendaknya bacanya tawassut saja. Sedang saja. Ya, tapi tidak pula sir ya. Seperti itu ya. 318. Jadi tadi dari Bunda Aisyah, kadang Nabi sir, kadang Nabi jahar salat malam. Ya. Kalau di sini justru kata Ummu Hani, ini jahar. Ya. Yang jelas Ummu Hani ketemu dengan Nabi itu, dapati Nabi salat malam itu biasanya kalau riwayat Ummu Hani ini adalah setelah Fathu Makkah. Ya. Fathu Makkah kan di Fathu Makkah Nabi ketemu lagi dengan Ummu Hani. Ya. Nabi lapang bisa datang ke Mekah ya, lebih lapang itu di setelah Fathu Makkah. 319 Haddatsana Mahmud bin Ghailan, haddatsana Abu Dawud, haddatsana Syu'batu ya, an Muawiyah bin Qurrah ya. Qala sami'tu Abdullah ibn Mughaffal yaqul. Dari Mahmud bin Ghailan, dari Abu Dawud, dari Syu'bah, dari Muawiyah bin Qurrah. Muawiyah bin Qurrah mengatakan, saya mendengar Abdullah bin Mughaffal berkata, ya ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam ala naqatihi yaumal fathi. Nah, ini. Siapa yang mengatakan ini? Abdullah bin Mughaffal. Saya melihat Nabi SAW berada di atas naqahnya, di atas ontanya pada hari Fathu Makkah itu. Pada Fathu Makkah. Ya. Wa huwa yaqra, di atas onta itu beliau membaca ayat Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Dibacalah surat Al-Fath ya. Surat Al-Fath. Qala faqara'a wa rajja'a. Maka beliau membaca surat Al-Fath itu dengan membacanya dan melakukan tarji' dalam qiraahnya. Rajja'a, tarji'. Membaca tarji'. Nah, ini yang jadi problem di sini.
Jadi poin penting di sini dalam riwayat ini adalah tentang bahwa Nabi membaca itu melakukan model bacaannya itu tarji' atau tidak. Di sini justru dikatakan dia tarji'. Nanti akan ada riwayat bahwa Nabi tidak melakukan tarji' dalam bacaannya. Tarji'. Dari kata raja'a pulang. Raja'a. Nah, raja'a ini bagaimana? Memulang-mulangkan. Nah, gitu ya. Kalau secara bahasanya kalau kita terjemahkan. Maksudnya apa tarji' ini? Jadi ingat tadi Nabi posisinya di mana? Di atas onta ketika Fathu Makkah. Ketika Fathu Makkah. Nabi membaca ayat inna fatahna laka fatham mubina. Di sini ada keterangan ya. Sebelum kita jelaskan makna tarjih itu, Imam Bajuri mengatakan beliau maksudnya Rasulullah SAW membaca ayat itu ya. Di sini dalalah fafihi dalalatun ala annahu sallallahu alaihi wasallam kana mulaziman lil ibadah hatta fi hali rukubihi wasairihi wa fi jahrihi isyaratun ila anal jahra afdal minal israr fi ba'dil mawatin wa huwa inda ta'zim wa iqadil ghafil wa nahwi dzalik. Ini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu selalu dalam posisi beribadah apapun keadaannya. Jadi beliau di atas onta pun membaca ayat. Ya. Dan ketika beliau membaca itu didengar oleh sahabat yang agak jauh dari beliau, yang agak jauh itu berarti apa? Ini satu isyarat bahwa menjaharkan itu lebih afdal daripada mensirkan bacaan, terutama di posisi-posisi tertentu, tempat-tempat tertentu, kondisi-kondisi tertentu. Di mana butuh untuk mengingatkan orang, butuh untuk memotivasi orang dengan ayat, ya, butuh membangkitkan kesadaran orang. Nah, itu perlu dijaharkan bacaan. Jadi kalau baca Quran surah pun begitu, ya. Kadang untuk ada satu ayat itu mungkin ya, perlu dibangkitkan kesadaran kita. Dengan membacanya, dengan menjaharkannya, maka jaharkan. Atau membangkitkan kesadaran orang-orang sekitar kita dengan membacanya, maka jaharkan. Ya. Nabi seperti itu. Nah, bacaan di sini, inna fatahna laka fatham mubina, bayyinan wadihan la lubsa fihi ala ahad. Bacaan yang sangat jelas, tidak satu pun sahabat yang tidak mendengarnya dengan jelas. Padahal waktu itu tidak ada mikrofon. Ya. Berarti suara Nabi cukup lantang itu waktu itu, ya, membacanya. Ya. Nah, lalu kita masuk ke tarjih. Apa yang dimaksud dengan tarjih? Kata Abdullah bin Mughaffal, bacaan Nabi waktu itu tarjih. Bagaimana tarjih itu? Ya, disebutlah di sini makna paling dasarnya. Tarjih itu artinya adalah raddada sautahu bil qiraah. Beliau mengulang suaranya ya dalam membaca itu. Ya. Dalam membaca itu. Maka nanti di dalam riwayat lain, kalau tidak salah di Sahih Bukhari di mana itu ya. Itu Abdullah bin Mughaffal memperjelas mengulang ini bagaimana? Ada hurufnya di Sahih Bukhari itu, kata Abdullah bin Mughaffal, qara'a faqara'a wa rajja'a. Kemudian dibacakan oleh Abdullah bin Mughaffal a. Ya, ada hamzah dengan mat 3 kali dituliskan di naskah Sahih Bukhari itu. Maksudnya apa? Maksudnya begini, ya. Dibaca 3 kali bunyi hamzah a itu. Ketika di ujung inna fatahna laka fatham mubina gitu. Kayak ada hilang-hilang timbul begitu kan? Mubina begitu. Pernah dengar orang baca Quran begitu? Begitu itu namanya tarjih. Tarjih namanya. Tidak pernah kita mendengar ya? Tidak pernah. Imam baca begitu. Kadang di ayun di imam ujung-ujung ayat. Ya.
Pernah nggak? Lihat, di ayun. Mubina, gitu. Nah, itu namanya tarjih seperti itu. Ya. Wadzalika yansha'u ghaliban an nasyatin wa imbisatin. Biasanya orang membaca begitu karena saking menjiwainya, sedang semangatnya membaca, dan imbisat karena sedang bergembira suasana hati, gembiranya hati ketika membaca itu. Ya, apa, apa diayun-ayun ya, mengalun lah ya, ujung ayat tadi itu. Ya. Dan memang begitulah keadaan Nabi ketika Fathu Makkah, sedang bergembira, sedang bersemangat. Ya. Nah, sehingga sebahagian uh, sebahagian sahabat mengira ya bahwa itu terjadi karena min hazzin naqah, karena goncangan ontanya itu. Ya. Nah, seperti itu. Karena ontanya bergerak berjalan, beliau membaca inna fatahna laka fatham mubina gitu ya. Itu karena apa? Goyangan tubuh, goncangan tubuh onta itu membuat suara Nabi naik turun seperti itu. Tapi sebagian ulama mengatakan tidak, itu memang bil qasdi, memang sengaja Nabi begitu membacanya. Sehingga ada khilaf di antara ulama tentang tarjih ini. Ya. Boleh tidak membaca seperti itu? Itu berarti kan ada alunan, ada lahan namanya, ada lagu, mode orang malagu, ya. Seperti orang berdendang. Kata Muawiyah bin Qurrah yang mendapatkan riwayat ini dari Abdullah bin Mughaffal, "Laula ayyajtami an-nas alayya la akhadtu lakum fi dzalika as-saut." Au qala lahni. Kalaulah tidak menimbang orang akan berkumpul, orang banyak akan berkumpul kepada saya, ya, artinya apa? Orang nanti menjadi heran, ya, dan membuat fitnah bagi orang banyak. Saya akan bacakan cara tarjih itu kepada kalian. Alunannya, lahannya, alunannya. Memang begitu. Tapi karena di masa Muawiyah bin Qurrah sudah tidak jamak lagi, tidak biasa lagi didengar yang begini, bacaan tarjih ini. Sehingga kalau beliau membaca itu, beliau khawatir nanti orang ngumpul. Kok enggak lo, kok bid'ah lo, gitu. Ya. Makanya khawatir itu beliau tidak baca kan. Pokoknya begitu. Dibaca tarjih. Ya. Kalau enggak mau praktek ambo cubuan kok, ya kan? Ambo cubuan itu kumpul orang ya. Nah, itu. Seperti itu. Ya, bacaan tarjih. Tapi juga Bapak Ibu yang Bunda dirahmati Allah, tarjih itu juga bisa bermakna mengulang ayat. Maksudnya begini, inna fatahna laka fatham mubina. Diulang lagi, inna fatahna, 2 kali. Ya, diulang lagi 2 kali. Ya, seperti itu. Tarjih juga bisa begitu. Karena kita ketika belajar di fikih azan, itu salah satu sunnahnya azan itu adalah dengan cara tarjih. Nah, itu tidak ada di kita itu. Gimana sunnah tarjih itu? Dibaca oleh muazin itu pelan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, baru di karyanya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, dibacanya dulu lirih. Ya. Bacaan azan itu baru dia kumandangkan keras. Setiap bacaan begitu. Berarti berapa jumlah bacaannya? 2 kali lipat jadi. Tarjih itu. Ada cara azan seperti itu. Dan di daerah kita ini, di Syafi'iyah tidak mengambil itu. Karena di daerah kita tidak ada yang seperti itu. Ya, jadi tarjih juga bisa berarti apa? Mengulang ayat itu. Nah, ini memang ilmu qiraat betul. Tapi tarjih yang dimaksud di sini adalah yang tadi itu, yang nanti di Sahih Bukhari akan diperjelas, yang ujung ayatnya itu, ya, apa tadi? Ada alunannya, ya, mubina, gitu ya. Nah, seperti itu. Ya. Agak 3 kali itu. Ya. Ya, kadang untuk memperjelas berapa harkatnya, kadang orang ada begitu ya, supaya tahu ini berapa harkat nih, ini beda lagi nih, dikali 2, dikali 3. Ya. Seperti itu. Tidak ada kita yang baca begitu ya. Ya, kalau belum dapat ilmunya dari guru tajwidnya jangan. Ya. Ya, kami pun bukan ahlinya. Kami ini kan kita membaca di di kitab-kitab sunnah seperti itu.
Nabi pernah membaca itu. Kapan itu? Ketika Fathu Makkah. Jadi sehingga begini, ada beberapa pandangan tentang riwayat seperti ini. Satu, bahwa Nabi mengulang ayat itu 2 kali. Yang kedua, memang dibaca di mubinanya itu dibaca seperti tadi. Gitu ya. Dengan sengaja membaca seperti itu. Yang ketiga, Nabi membaca itu karena posisinya di atas onta yang sedang berjalan. Ya. Karena apa namanya? Goncangan dari onta itu. Nah, ya, kalau Wak Ambu Kira pun awak kalau naik kudun itu kan awak mengicik itu memang agak ya, mengayun-ayun bunyi suara kita itu. Ya. Begitu ya. Nah, 320. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id. Ya, ini 2 riwayat lagi nih. Haddatsana Nuh bin Qais Al-Huddani an Husam bin Misaq an Qatadah qala. Dari Qutaibah bin Sa'id, dari Nuh bin Qais Al-Huddani, dari Husam bin Misaq, dari Qatadah. Beliau berkata, "Ma ba'atsallahu nabiyyan." Jadi Imam Qatadah yang mengatakan ini, berarti tabi'in ya. "Ma ba'atsallahu nabiyyan illa hasanal wajhi hasanas sauti." Tidak seorang nabi pun Allah utus melainkan bagus rupanya, wajahnya, gagah wajahnya dan gagah pula suaranya. Ya. Indah wajahnya dan indah pula suaranya. Setiap nabi seperti itu. Wa kana nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam hasanal wajhi wa hasanas sauti. Nabi kita itu juga begitu. Ya. Gagah, indah rupanya dan indah pula suaranya. Wa kana la yurajja, beliau tidak melakukan tarji' dalam membaca. Nah, ya. Ini kan langsung berbeda ya. Berbeda riwayat. Ya. Nah, sehingga kesimpulan Imam Bajuri bagaimana? Oh, berarti Nabi kadangkala beliau melakukan tarji', kadangkala tidak melakukannya. Ya. Seperti itu. Karena kalau lagi agak aman dari fitnah ya tarji'. Tapi kalau nanti akan memunculkan fitnah ya tidak usah kita melakukan tarji'. Ya, artinya kalau orang yang mendengar itu orang yang siap dengan apa namanya situasi itu ya tidak masalah. Tapi kalau tidak siap ya jangan, tidak usah. Daripada apa namanya memancing perdebatan pula nanti kan. Jadi Nabi kadang-kadang tarji', kadang-kadang tidak. Itu begitu cara Imam Bajuri dalam apa namanya memadukan 2 riwayat tadi. Satu Nabi melakukan tarji', satu tidak. 321 terakhir riwayat di dalam bab ini. Haddatsana Abdullah bin Abdurrahman, haddatsana Yahya bin Hasan, haddatsana Abdurrahman bin Abi Zinad. An Amru ibni Abi Amr, an Ikrimah, an ibni Abbasin radhiyallahu taala anhuma. Dari Abdullah bin Abdurrahman, dari Yahya bin Hasan, dari Abdurrahman bin Abi Zinad, dari Amru bin Abi Amru, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ya, radhiyallahu taala anhuma. Ya, Ikrimah muridnya Ibnu Abbas. Ya. Sekaligus budaknya kalau tidak salah, budaknya Ibnu Abbas itu, jadi murid beliau. Beliau berkata, kana qira'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam rubbama yasma'uhu man fil hujrati wa huwa fil bait. Bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ya bisa didengar oleh orang yang berada di dalam kamar ketika beliau berada di dalam rumah. Kalau Nabi sholat dalam rumah itu, tengah rumah misalnya, ya, itu orang di kamar bisa mendengar suara beliau itu. Berarti bacaannya apa? Jahar. Ya. Nah, yang jelas di sini maksudnya adalah kembali seperti tadi ya, berarti ini bacaan di sholat malam. Yaitu atau ya pokoknya bacaan di malam hari lah, apakah sholat malam atau Nabi tilawah di malam hari. Ya. Nah, seperti itu bacaan Nabi SAW. Ya. Sudah selesai itu bab qiraat. Setelah ini akan masuk bab berikutnya berhubungan dengan bacaan Quran Nabi, yaitu buka tangisan Nabi SAW ketika membaca ayat. Ya. Allahu a'lam bishawab. Ada yang bertanya? Kita silakan. Kalau ada pertanyaan. Ya.
kita di Kutab ini ada beberapa guru ini ya, sebenarnya guru-guru tajwid yang luar biasa ya. Harusnya kita manfaatkan betul itu. Ya, mumpung di antara kita wali santri ini ada guru-guru tajwid yang luar biasa, mari kita manfaatkan baik di para ayah ataupun di para bunda ya. Di para bunda kan sudah ada tuh. Sudah ada kegiatannya. Di ayah lah ada, belum ya? Kayaknya belum ya. Nah, perlu juga tuh, ya. Beberapa kali dicoba tapi kayaknya belum berhasil juga ya. Nah, ada pertanyaan? Cukup bisa dipahami silakan Pak. Barakallah. Waktu menyimak anak mengerjakan kan kadang-kadang kan nanti kan bisa juga ketika dia tilawah gimana caranya dan bisa dipisahkan kalau pekerjaan itu dia nggak terbawa ketika dia tilawah karena kan terbawa tilawah dia juga. Iya, itulah. Harusnya sebaiknya standarnya sama saja. Ya, sama saja. Kalau lah itulah payah waktu. Itulah kayak tangan. Kalau lahnya pakai dalil mode itu, lah pakai dalil gurunya, nah, berarti kita konfirmasinya ke guru saja. Ya, perlu kita kasih tahu, Ustaz, bagaimana nih Ustaz? Ya, anak ini murojaah terlalu cepat, sehingga efeknya ke tilawahnya pun cepat, sehingga bacaan tajwidnya kurang ini. Nah, nanti gurunya saja yang ini, karena dia pakai dalil guru ya, biar guru yang nanti memperbaiki. Ya, ini saya payah loh adanya itu kan. Nah, kalau dibuat pula apa namanya, dibuat pula pendapat yang berbeda, nanti konflik di kepala anak itu. Kepala anak itu konflik. Kata ayahnya begini, kata gurunya begini ya. Konflik. Nah, konflik-konflik ini itu kita pahami ya, Bapak Ibu ya Bunda. Konflik-konflik di pikiran anak seperti itu dia dapati orang-orang yang dia harus dia contoh ya. Orang tua, guru, ya, orang-orang dewasa itu kalau berbeda-beda, itu konflik itu membuatkan masalah kejiwaan. Ya. Jadi kita kalau suka mendebat guru anak atau guru, ya, secara frontal pula kemudian menyalahkan orang tua di depan anak, atau begitulah ya. Kalau nampak antara orang dewasa yang mereka kagumi itu kemudian berbeda-beda, itu bisa mempengaruhi kejiwaan. Ya. Efeknya apa? Efeknya tindakan kesehariannya itu menjadi tidak jelas, ya, tidak manfaat. Jadi kalau ada anak melakukan hal-hal yang tidak jelas, ya, itu kadang-kadang karena ada konflik di dalam kepalanya, di jiwanya. Kita mengira itu biasanya, melatih anak ini biar kritis segala macam. Belum tentu itu. Sampai begitu anak kadang belum di situ posisinya dilatih kritis seperti itu. Ditampilkan perbedaan-perbedaan. Jadi kalau mendapati anak mengatakan kata guru saya tidak apa-apa, nah, dia awak sampai ke gurunya. Dia enggak paham itu Ustaz. Itu. Kami juga pernah begitu, Pak. Akhirnya Ustadz sendiri yang mengoreksi anak ini. Ustadz sendiri yang mengoreksi, kamu murojaahnya harus pelan, ya, supaya tilawahnya juga bersih, ya, dan hafalannya itu rapi. Karena kan biasanya, setahu kami ya, guru-guru Quran itu akan mengizinkan anak itu membaca cepat itu kalau dia sudah beres ketika dalam bacaan yang lambat. Lambe lah bisa, sedang sudah baru diizinkan cepat. Ada izinnya. Dan kita sebaiknya kepada anak-anak meminta izin ke guru. Ya, enggak apa-apa sama Ustadz. Nah, coba sudah minta izin belum ke gurunya? Minta izin apa? Minta izin membaca cepat seperti itu. Dengan gara-gara mungkin gurunya tidak mengomentari, dia mengira itu sudah izin. Dia minta izin betul ke gurunya. Ya. Nah, saya sudah boleh baca secepat ini atau belum? Atau bacanya harus begini atau bagaimana? Itu kalau perlu dia minta izin ke gurunya. Seperti itu, Pak. Jadi komunikasi kita aja dengan ini. Kalau enggak nanti kalau ikon lo kan, jadi akhirnya itu konflik beko psikologisnya kan ya. Psikologis karena itu kadang awak belinya sendiri kadang enggak sadar tuh bahwa itu sedang ada masalah psikologis. Ya. Misalnya apa namanya? Menggigit-gigit pena gitu kan. Itu kan bukan fenomena biasa itu.
bagi para psikolog, anak menggigit pena, menggigit kuku, ya, mencoret-coret, itu kan masalah psikologis. Di umur seperti ini dia masih mencoret-coret dinding misalnya kan. Di umur yang dia sudah ini, itu ada. Kita perlu mawas itu. Dia tidak ada masalah psikologis. Dia tidak karena hal-hal di antara kita-kita yang ada di sekitarnya ini membuat dia bersikap yang ini. Ya. Orang tua kami pernah mengatakan itu perkara coret-coret baju itu perkara itu. Kenapa? Karena apa yang didapatkan di sekolah tidak seiring dengan apa yang didapatkan di rumah dan di tengah masyarakat. Sehingga generasi itu menjadi generasi yang apa istilah beliau itu, ada istilahnya itu, ya, sehingga melakukan perilaku yang tidak pernah diajarkan di sekolah, tidak pernah diajarkan di rumah, pun tidak pernah diajarkan di tengah masyarakat. Kita di masyarakat tidak ada coret-coret baju. Di rumah pun tidak ada orang yang coret-coret baju. Di sekolah tidak pernah ada pelajaran coret-coret baju. Tapi kenapa dilakukan? Nah itu, kan itu masalah psikologis mental, kejiwaan. Muncul dari apa? Dari tidak sinkronnya faktor-faktor pendidikan itu. Gitu mungkin. Allahu a'lam. Ada lagi? Cukup di sore hari ini kita cukupkan sampai di situ, ya. Mudah-mudahan Allah berkahi pertemuan kita di petang hari ini dan kita minta kepada Allah agar apa yang kita pelajari menjadi sebuah keberkahan untuk hidup kita. Aqulu qouli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.